Halo, apa kabar anak-anak kami semua? Semoga keadaan sehat. Ah, supaya tetap menjaga kesehatan dengan menambah imun, makan makanan sehat dan bergizi. Kemudian patuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Mata pelajaran PJK kali ini buat tentang pelajaran permainan bola besar, yaitu bola voli. Tapi sebelumnya Bapak ingin buat capaian dulu pembelajaran untuk satu semester untuk ke depan. Yang pertama itu adalah pelajaran yang pertama, aktivitas pelajaran permainan bola besar. Itu bagian A, aktivitas pembelajaran permainan bola besar melalui permainan sepak bola. Kemudian B, aktivitas pembelajaran permainan bola besar melalui permainan bola voli. Ya, itu yang mau kita pelajari untuk kali ini anak. Nah, bagian C, aktivitas pembelajaran permainan bola besar melalui permainan bola basket. Jadi ada 3 untuk permainan bola besar. Selanjutnya, pelajaran yang kedua adalah aktivitas pembelajaran permainan bola kecil. Ini terbagi 3. A, aktivitas pembelajaran permainan bola kecil melalui kasti. Kemudian B, aktivitas pembelajaran permainan bola kecil melalui permainan bulu tangkis. Dan yang bagian C, aktivitas pembelajaran permainan bola kecil melalui permainan tenis meja. Ini ada 3 ya untuk permainan bola kecil. Oke, masuk kita pelajaran yang ketiga, aktivitas pembelajaran atletik. Ini terbagi daripada 5 bagian, yaitu pengertian dan asal usul atletik. Bagian B, aktivitas pembelajaran atletik jalan cepat. Bagian C, aktivitas pembelajaran atletik lari jarak pendek. Bagian D, aktivitas pembelajaran atletik melalui lompat jauh. Dan yang kelima atau E, aktivitas pembelajaran atletik melalui tolak peluru. Ya, ini 5 bagian ya nak. Mulai dari asal usul atletik, ada jalan, ada lari, ada lompat dan tolak. Nah, itu pembagian daripada pembelajaran atletik. Oke, pembelajaran yang keempat adalah aktivitas pembelajaran bela diri. Nah, yaitu bela diri yang ada di Indonesia, yaitu pencak silat. Itu yang menjadi budaya atau kebanggaan negara kita, pencak silat. Kalau di Jepang ada karate, kalau Cina ada kungfu. Jadi yang kita pelajari adalah pencak silat. Oke, pelajaran yang kelima untuk semester ini adalah aktivitas pembelajaran kebugaran jasmani. Ini ada 3 bagian yang akan kita pelajari untuk satu semester ini. Adalah bagian A, hakikat pembelajaran kebugaran jasmani. B, bentuk-bentuk aktivitas latihan kebugaran jasmani. C, aktivitas latihan tes kebugaran jasmani. Oke, itulah yang mau kita capai untuk satu semester ini. Nah, jadi posisi kita saat ini masih di pembelajaran di permainan bola besar, bola voli. Sebelumnya kita sudah belajar di sepak bola. Itu Bapak buat video dengan Bapak video sendiri tentang teknik dasar bermain sepak bola. Ya. Jadi mudah-mudahan pelajaran yang Bapak buat melalui video
bermanfaat bagi anak kami sekalian. Masuk kita ke pembelajaran yang berikut, itu bola voli. Nah, terlebih dahulu kita belajar sejarah tentang bola voli. Apa itu sejarah dalam bola voli? Mungkin akan Bapak paparkan dulu secara singkat. Permainan bola voli itu adalah suatu cabang olahraga melambungkan bola melewati di atas jaring atau net dengan maksud dapat menjatuhkan bola di dalam lapangan permainan lawan untuk mencari kemenangan dalam bermain. Ya, itu definisi dalam bermain bola voli. Dengan melambungkan bola, kemudian dioper ke teman, kemudian dilambungkan ke lapangan lawan dengan berharap bola jatuh ke lapangan lawan. Itu definisinya. Oke, selanjutnya permainan bola voli ini mulanya dimainkan untuk aktivitas rekreasi saja. Itu yang dilakukan oleh usahawan. Ini mereka awalnya hanya rekreasi, bukan prestasi. Kemudian permainan bola voli berkembang dan menjadi populer di daerah pariwisata dan dilakukan di lapangan terbuka, tepatnya di Amerika Serikat. Pada musim panas tiba dan berkembang lagi ke Kanada, dan melalui gerakan internasional YMCA, permainan ini bola voli meluas ke negara lainnya, yaitu Kuba, Puerto Rico, Uruguay, Cina, dan Jepang. Nah, selanjutnya di negara kita, permainan bola voli berkembang sangat pesat di seluruh lapisan masyarakat, sehingga timbul klub-klub di kota besar di seluruh Indonesia. Dengan dasar itulah, maka tanggal 22 Januari 1945 PVVSI atau Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia didirikan di Jakarta bersama dengan kejuaraan nasional yang pertama. Nah, itu sejarah. Ini ada Bapak buat PowerPoint atau slide garis-garis besar daripada pembelajaran kita bola voli. Ini Bapak ambil dari buku kita sendiri yang sudah dibagikan kepada anak kami sekalian. Itu menjadi sumber belajarmu di rumah. Kemudian di sana kau bisa mengerjakan PR dan persiapan ujian nantinya. Itu semua ada di buku kita. Itu sejarah singkat daripada bola voli sampai di Indonesia. Oke. Nah, yang berikut ini melalui slide Bapak buat apa itu kepanjangan PBVSI. Ya, P-nya itu persatuan, B bola, V voli seluruh Indonesia, ya, itu. Ini singkatannya adalah PBVSI. Induk Organisasi Olahraga Bola Voli di Indonesia, yang didirikan pada 22 Januari 1955 di Jakarta. Oke. Kemudian slide berikut organisasi internasional atau organisasi dunia ini disebut dengan FIVB, ya, yang dibentuk di Perancis 12 Februari 1947, kantor pusat di Swiss
dengan keanggotaan 220 anggota dengan Presiden Wei Jinghong, yaitu organisasi dunia kita. Jadi seluruh persatuan bola voli seluruh dunia ada di negara Swiss. Oke, lanjut ke lapangan. Ya, ini seperti yang Bapak tampilkan di slide. Ada tuh bentuknya persegi panjang. Ada ukurannya itu. Ukurannya lapangan itu bisa kita lihat sendiri. Yang umumnya adalah itu lebar 9 meter, panjang 18 meter. Dengan garis batas serang untuk pemain belakang berjarak 3 meter dari garis tengah atau sejajar dengan jaring. Garis tepi lapangan adalah 5 cm. Oke, ini lapangannya ya. Nah, ini tengah. Ini ada tanda tangan Bapak buat. Nih di sini batas dari lapangan yang satu dengan lapangan yang satu lagi. Sinilah di tiang net dan jaring. Oke, jelas ya? Oke. Supaya dilanjutkan ke yang berikut. Nah, tentang bola. Bola tersebut memiliki keliling lingkaran 65 hingga 67 cm dengan berat 260 hingga 280 gram. Tekanan dalam dari bola tersebut hendaknya 0,30 hingga 0,325 kg cm kuadrat atau 4,26 sampai 4,61 PSI atau 294 atau 219,3 sampai dengan 308,82 embar. Nah, itu mungkin satuan gas ya. Oke, tapi untuk anak-anak kami sekalian tidak mesti dengan ukuran seperti ini supaya boleh bermain bola voli. Tidak. Boleh dimodifikasi dengan seadanya. Bagaimana bola voli bisa mantul dan bola voli bisa kita pukul enak di tangan ya. Jadi boleh kita mainkan di rumah kita sendiri. Kalau ada lapangan di belakang rumah, silakan saja boleh bermain. Tidak mesti 6 orang seperti jumlah pemain dalam permainan bola voli 6 orang, tidak mesti 2 melawan 2 orang pun bisa. Jadi seperti dari sejarah rekreasi olahraga bisa kita buat menjadi sebuah rekreasi buat kita untuk kesehatan, bisa membuat kesehatan mental ya, dimana mungkin banyak belajar, ada belajar matematika, IPA, mungkin stres. Nah, setelah berolahraga bisa refreshing. Oke. Kemudian selanjutnya pemain. Nih Bapak bacakan ya slide. Dalam satu regu terdiri atas 6 pemain dengan 4 orang cadangan ya. Oke, berarti 10 orang untuk satu tim. Pemain nomor 1 ini ada diterangkan di gambar. Pemain nomor 1 dinamakan server. Oke. Pemain kedua itu dinamakan speaker atau sering kita sebut kalau kita di daerah kita ini smash ya, kita bersmash katanya, inilah speaker. Pemain ketiga dinamakan set upper atau toser. Nah, itu
kalau kita sering sebut pengumpan. Nah, itu set viewer atau toser. Kemudian pemain nomor 4 itu dinamakan blocker atau pemain yang spesialis memblok pemain lawan. Nah, yang terakhir, pemain yang nomor kelima dan keenam dinamakan libero. Ya, ini dia. Nah, seperti gambar tersebut. Ini ada 2 lapangan, ada gambar nomor yang diwarnai biru dan nomor yang diwarnai merah. Oke, itu tentang pemain. Oke, ini sudah masuk ke teknik dasar ya. Teknik dasar bermain bola voli. Oke, yang pertama servis atas. Oke, servis ada 2, ada servis atas dan ada servis bawah. Nah, ini ada definisi seperti servis atas atau jump serve. Oke, servis atas adalah servis dengan awalan melempar bola ke atas seperlunya. Kemudian server melompat untuk memukul bola dengan ayunan tangan dari atas. Oke, ya Bapak jelaskan atau Bapak tambahi bahwa servis itu adalah tandanya mulai permainan atau permulaan permainan. Nah, ketika bola sudah diservis, baik itu servis atas dan bawah, bahwa permainan sudah dimulai, itu tanda. Nah, servis juga bisa servis atas bisa mematikan lawan ketika pemain lawan tidak bisa mengambil bola servis. Nah, itu menjadi penambahan poin untuk tim kita. Oke, ini seperti yang Bapak katakan tadi, servis ada 2. Ini yang servis bawah adalah servis dengan awalan bola berada di tangan yang tidak memukul bola. Oke, ini seperti yang digambar ini. Ini ada 3 gambar ya. Ini tahap pertama, kedua, yang ketiga. Oke, Bapak bacakan. Tangan yang memukul bola bersiap dari belakang badan untuk memukul bola dengan ayunan tangan dari bawah. Oke ya. Boleh diperhatikan lagi gambar ini. Simak gambar ini. Nah, ini gambar terakhir. Bola sudah di servis. Oke, jelas ya anak-anak tentang servis bawah. Masuk kita yang perlu diperhatikan dalam servis, antara lain sikap badan dan pandangan. Lambung ke atas, ini yang perlu diperhatikan untuk pemula atau seperti kita masih di awal-awal belajar. Nih, lambung ke atas harus sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang berikut, saat kapan harus memukul bola, disebut dengan timing. Ya, ada seperti itu. Bola dilempar tapi tangan pemukul tidak kena. Nah, itu. Jadi harus diasah lagi untuk melatih timing. Caranya mengasah adalah supaya pas dengan timing harus latihan setiap hari. Kalau tidak bisa setiap hari, bolehlah 3 kali seminggu. Oke, itu ya. Kalau mau menjadi pemain yang profesional, ya harus setiap hari. Oke, yang berikut, passing bawah. Yang tadi ini ada lagi tambahan, mengambil bola dari bawah. Nah, itu ya. Kalau bola jatuh di bawah, yang disebut dengan teknik dasar passing bawah, itu mengambil bola dari bawah. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan di sana? Nah, ini seperti yang sudah Bapak buat di PowerPoint kita. Ini sikap badan jongkok, lutut agak ditekuk. Nah, ini ada gambar kan? Oke. Nah,
Lihat ini tekuk. Tahapan pertama tekuk, kemudian tangannya seperti ini, perkenaan bola dengan tangan, dan sikap terakhir tangan lurus di depan. Oke, ya udah ada tahapan-tahapannya. Oke, yang berikut passing atas. Nah, seperti gambar, mungkin sudah banyak pernah memainkan. Inilah passing bawah, passing atas, passing ke atas, pukulan atau pengambilan tangan ke atas. Nah, kalau bola di atas, tentu kita mengangkat tangan kita ke atas. Nah, itu disebut dengan passing atas. Ini tahapannya ada. Sikap badan jongkok, lutut agak ditekuk. Kemudian di bawah baca, badan sedikit condong ke muka. Nah, ini seperti gambar. Sikut ditekuk, jari-jari terbuka, membentuk lengkungan setengah bola. Oke, yang berikut ibu jari dan jari saling berdekatan membentuk segitiga. Nah, pembentukan pada semua jari-jari dan gerakan meluruskan kedua tangan, menggunakan gerakan kaki untuk menambah power. Oke, jelas ya anak-anak? Ya. Oke, masuk kita ke smash atau spike. Teknik smash atau spike adalah cara memainkan bola dengan efisien dan efektif sesuai dengan peraturan permainan untuk mencapai pukulan keras yang biasa mematikan ke arah lawan. Oke, jadi arti defensive smash adalah pukulan menukik keras masuk ke lapangan lawan. Nah, ini biasanya senjata yang digunakan tim untuk mematikan bola di lapangan lawan. Ini yang sering mendapatkan poin. Oke, tapi tidak selamanya hanya smash mendapatkan poin. Ya, bisa dari servis, bisa hanya passing. Tapi supaya efektif mendapatkan poin, dilakukanlah smash. Itu dia ya. Oke, di sini ada jenis-jenis smash. Jenis smash open, quick, semi, drive, strike, dummy, bola 3 meter, kijang, double step, dan step L. Oke, ini bisa nanti kita jelaskan lagi di video yang berikut. Ya, ini hanya masih garis-garis besarnya. Oke, quick di sini melihat bola passing ke pengumpan, maka pemukul melakukan awalan secepat mungkin. Nah, itu semua jenis-jenis smash. Tapi smash yang sering kita buat, tentu kita sudah pernah lakukan. Oke, ini quick, ini strike, melakukan gerakan awalan terlebih dahulu. Nanti masuk kita ke video berikut. Digunakan oleh teman untuk bola jatuh dari net. Oke, nanti kita Bapak jelaskan di video yang berikut. Oke, ini cara melakukan blok. Mungkin kita sudah pernah melihat seorang pemain memblok, itu menghalangi bola supaya tidak masuk ke lapangan kita. Itu arti daripada blok. Ini banyak nih tahap-tahapannya. Oke, ya, tidak usah Bapak bacakan satu-satu, tapi blok itu adalah menahan bola supaya tidak masuk ke gawang kita. Oke. Baik, yang berikut sistem pertandingan. Sistem pertandingannya di sini kita lihat bersama bahwa jumlah pemain minimum yang boleh bermain lapangan adalah 4 orang, paling sedikit maksudnya. Kalau 2 orang, 3 orang untuk pertandingan resmi tidak boleh. Tapi untuk pertandingan rekreasi boleh. 1 melawan 1 pun boleh. Ya, tidak masalah. Tapi untuk pertandingan standar nasional itu tidak boleh. Oke? Baik. Kita lanjutkan. Setiap pertandingan berlangsung 3 babak.
atau best of 3, kecuali pada 2 babak sudah dipastikan pemenang. Nah, misalkan kalau sudah 2-0 ya sudah pasti menang. Tapi kalau masih 1-1 masih dipertandingkan 1 babak lagi. Oke. Sistem hitungan yang digunakan adalah 25 rally point. Oke, ini ya jelas ya semua ya. Bila poin peserta seri maka pertandingan akan ditambah 2 poin, selisih 2 poin. Siapa yang pertama mendapatkan 2 itu yang menjadi pemenang, disebut dengan selisih poin atau disebut rally. Oke. Kemenangan dalam pertandingan mendapatkan nilai 1. Oke, ya jelas ya. Apabila ada 2 tim atau lebih mendapat nilai sama, maka penentu juara grup dan runner up akan dilihat dari kualitas angka pada tiap-tiap set yang dimainkan. Artinya begini. Angka pada tiap-tiap set, apabila angkanya lebih banyak memasukkan bola ke lawan, nah itu yang pemenang. Walaupun sama-sama imbang dalam pertandingan, tapi memasukkan bola lebih banyak itu yang menjadi pemenang. Oke, itu ya maksudnya itu. Yang berikut, setiap tim diwajibkan bertukar sisi lapangan pada setiap babak berakhir. Oke, ya ini pergantian lapangan. Ini ajas keadilan, ya. Bisa saja di lapangan yang satu berlumpur, di lapangan yang satu tidak, atau bisa saja di lapangan yang satu berlubang, di lapangan satu ya ada yang licin gitu. Jadi supaya adil ditukar bergantian. Nah, di dalam olahraga ada ajas keadilan, itu harus dilaksanakan. Baik, yang berikut, time out dilakukan hanya 1 kali dalam setiap babak dan berlangsung hanya 1 menit. Oke, ada time out ketika wasit, pemain atau itu boleh meminta istirahat selama 1 menit, itu maksudnya. Oke, kesalahan di dalam bermain bola voli. Oke, yang pertama ada pemain menyentuh net atau melewati garis batas tengah lapangan lawan. Oke, ini Bapak bacakan saja. Ini udah hal-hal umum, udah sering kita lihat di pertandingan-pertandingan baik di TV, baik di pertandingan di kampung kita. Ini sudah lengkap ini. Tidak boleh melempar ataupun menangkap bola. Oke, itu jelas ya. Bola yang dipantulkan keluar dari lapangan belum dihitung sebagai out sebelum menyentuh permukaan tanah. Itu jelas. Oke. Kemudian pada saat servis, bola yang melewati lapangan dihitung sebagai poin bagi lawan. Oke, ya jelas ya. Kalau bola dipukul tidak masuk ke lapangan lawan, itu pengurangan poin. Oke. Seluruh pemain harus berada di dalam lapangan pada saat servis dilakukan. Itu jelas. Berikut, para pemain dan lawan mengenai net 2 kaki dan pada saat pemain bola dihitung sebagai double fault. Jelas ya. Oke, setiap tim diwajibkan bertukar sisi lapangan pada saat setiap babak berakhir. Dan apabila dilakukan babak penentu 1 set, maka tim yang memiliki nilai terendah boleh meminta bertukar lapangan. Jelas. Time out tadi udah jelas, lakukan hanya 1 kali. Pemain melakukan spike di atas lapangan lawan. Oke. Seluruh bagian tubuh legal untuk memantulkan bola kecuali dengan cara menendang. Oke ya. Nah, untuk sekarang peraturan sudah berubah. Di sini dibuat seluruh bagian tubuh legal untuk memantulkan bola kecuali dengan cara menendang. Untuk saat ini menendang boleh ya.
seluruh anggota tubuh boleh memantulkan bola untuk peraturan yang terbaru. Oke, anak-anak kami sekalian, itulah penjelasan Bapak tentang permainan bola voli. Mungkin akan menjadi bermanfaat bagi anak-anak kami. Ini kita bisa gunakan sebagai rekreasi, bisa juga sebagai prestasi. Nah, sekian video tentang pelajaran permainan bola besar dengan bola voli. Tetap Bapak himbau, jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, jaga protokol kesehatan. Salam olahraga jaya, salam sehat, salam budaya kita, Horas.